Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit merenungkan hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Redaksi hadisnya, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in an umurihi fima abnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La tazulu qadaman abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Kedua kaki hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya. Artinya kita belum bisa melangkah ke proses yang lain sebelum kena pertanyaan yang 4 ini. Hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang 4 itu? Yang pertama, an umurihi fima abnahu. Yang pertama, umurnya untuk apa ia habiskan. Jadi nanti di yaumul hisab kita akan ditanya. Pertanyaan yang pertama adalah tentang umur kita. Umur kita ini dari mulai balik sampai nanti kita wafat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa umur kita ini digunakan. Kalau umur kita dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka luluslah pertanyaan yang pertama. Tetapi kalau umur kita dipakai untuk maksiat, wallahu alam lah, nanti proses selanjutnya entah bagaimana. Apakah umur kita dipakai bersilaturahmi atau justru umur kita ini dipakai untuk bermusuh-musuhan? Nih, perang Israel sama Palestina. Tapi kita tahu jauh-jauh membahas perang Israel sama Palestina. Jangan sampai pada diri kita satu lingkungan, satu saudara masih bermusuh-musuhan. Terkadang kita mempunyai organisasi hanya untuk gengsi, bukan untuk bersilaturahmi. Ini yang kacau. Sampai kita tidak saling bertanya. Pak, ayat tuh? Ya. Bu, ada nggak? Alhamdulillah. Ingat kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu li muslimin ayah puro akhahu fauqa salasin paman hajaro fauqan salasi pamata dakholan nar. Ini yang gawat. Kita tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, maka tempat kita adalah di dalam neraka. Dakholan nar, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sempat mati, terus kita tidak bertegur sapa, bermusuh-musuhan dengan saudara sendiri. Ini jangankan seminggu, jangankan sebulan, 3 hari. 3 hari tidak tegur sapa, maka
kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, akan masuk ke dalam neraka. Jangan sampai kita sesama saudara bermusuh-musuhan, apalagi ini sesama pengajian, kan kacau. Kacau nggak? Kacau banget. Apa arti kacaunya? Percuma kita pengajian, percuma kita duduk-duduk, percuma kita bareng-bareng, tetapi kalau kita tidak tegur sapa, bermusuh-musuhan, apalagi kalau gara-gara sepele. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu terhindar dari hal seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu pertanyaan yang pertama. Umurmu dimanfaatkan untuk apa? Beribadahkah atau untuk bermaksiat? Yang kedua, pertanyaan nanti di yaumul hisab, wa an jasadihi fima ablahu, jasadnya untuk apa ia menggunakan? Untuk hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita laksanakan, bersilaturahmi bersama, membaca kalam ilahi, surat Yasin, tahtim tahlil, mendengarkan sedikit tausiah, biarpun sedikit tetapi mudah-mudahan masuk. Jadi jasad kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa? Jangan sampai jasad kita nanti digunakan untuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan ketika waktu Maulid kemarin, jangankan kita melakukan yang diharamkan, jangankan kita melakukan praktek, melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kenikmatan yang dicabut dari diri kita kemarin. Ada 6. Yang pertama, hijabun anillah war rasul, itu sudah disampaikan, akan terbimbing diri kita untuk kontak batin dengan Allah dan Rasulnya. Sampai disampaikan kemarin tentang syafaat. Yang kedua, baru 2 kemarin. Kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencabut kenikmatan kita di dalam beribadah. Salat itu ada kenikmatannya, puasa itu ada kenikmatannya, zakat itu ada kenikmatannya, berzikir itu ada kenikmatannya, semua ada kenikmatannya. Dan itu tidak bisa kita ungkapkan dengan perkataan dan lukisan, melainkan diri kita. Kalau kita memandang yang diharamkan, baru memandang, belum melakukan, maka itu akan dicabut dari diri kita. Yang ketiga, kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man asallahu fi jawarihi kharaja min aqlihi syai'un la yarja ilaihi abada. Allah akan mencabut kecerdasan kita. Kalau kita kemarin berpikir itu cerdas, karena kita melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kita seperti itu, akan dicabut kecerdasan kita. Error. La yarja ilaihi abada, tidak akan dikembalikan selama-lamanya selagi kita tidak bertaubat. Tapi kalau kita bertaubat, insya Allah kecerdasan itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kelima, yu'ifat wan nasr. Kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diperlambat hajat kita, maka akan diperlambat keinginan kita. Itu kan agak kacau. Sehari semalam sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat, ya Allah lancarkanlah rezeki saya, ya Allah perbanyaklah duit saya biar bisa beli mobil Pajero. Amin.
Rupanya di luar sholat kita melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata Rasul, 6 kenikmatan yang akan dicabut. Salah satunya hajat kita diperlambat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kapan? Paingan atunya. Itu cair-cair. Itu cair-cair. Kadek tah bisi lauk paeh wae. Ada tandana. Boa-boa euy. Boa-boa. Lebat teuing maksiat. Tapi insya Allah orang-orang pebes orang soleh. Terakhir, kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dicabut kenikmatan dari kita melihat yang ajaib-ajaib di alam dunia. Kita tak akan bisa melihat yang ajaib di alam dunia. Sebenarnya yang ajaib itu tak jauh-jauh, Pak Bu. Yang dekat sama diri kita, nyamuk aja itu udah ajaib, itu luar biasa. Coba, jarumnya kecil, tapi kalau gigit sakit, luar biasa. Merah. Coba kalau manusia yang kuat, bagaimana cara mengepakkan sayapnya? Makhluk seperti itu dah sebuah keajaiban. Kenapa kita tidak memandang itu keajaiban? Bisa jadi dalam diri kita terlalu banyak dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita selesaikan. Yang ketiga, nanti di yaumil hisab akan ditanya ilmu. Ilmunya sudah diamalkan atau tidak? Nah, ini tadi disampaikan. Yuk bersilaturahmi, jangan bermusuh-musuhan. Yuk kita jangan sampai tidak saling tegur sapa. Nah, ini kalau tidak diamalkan bahaya. Tidak akan lolos dari hisab nanti, tidak akan lolos dari pertanyaan nanti. Terutama ilmu yang 3 nih Pak. Ilmu yang fardu ain. 1, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ini perlu kita ketahui. Tauhid untuk mengesahkan iman kita. Ilmu fikih untuk mengetahui syarat, rukun, sah, batal. Tasawuf yaitu untuk mengetahui pahala amal. Maksudnya bukan berarti pahala amal itu tahu sekian-sekiannya. Keikhlasan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kalau biar kita itu ikhlas. Terkadang kita ini kan seperti ini, menolong orang, jeger uang sekian. Hari besoknya dia bilang, aku nggak minta, atau seperti ini. Setelah ditolong rupanya dia bukannya nolong kita, justru malah kurang ajar sama kita. Kalau hati kita tidak pasang ilmu, kalau ilmu tasawuf kita tidak tahu, bahaya. Bahaya banget. Banget pula bahaya. Kalau kita mengetahui ilmu tasawuf, insya Allah batin kita akan lurus. Oh, dia itu digitukan karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu untuk menguji diri kita, untuk menguji keimanan kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita tidak akan kecewa. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikembalikan uang itu dalam bentuk yang lain. Kartos Bu, Pak. Terakhir. 2 kali terakhir kan. 2 kali terakhir. Lalu kemudian pertanyaan yang keempat di yaumul hisab yaitu tentang harta. Dari mana kita peroleh, untuk apa kita pergunakan? Karena dalam golongan harta ini ada 3, 2 celaka, 1 selamat. Mana yang 2 celaka? Yang pertama diperoleh dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jelas celaka. Yang kedua yang masih celaka
diperoleh dari yang halal tapi digunakan untuk yang diharamkan. Itu masih celaka juga. Subhanallah. Yang selamat yang mana? Diperoleh dari yang halal lalu kemudian digunakan untuk yang halal juga. Contoh bapak-bapak ini pejuang-pejuang luar biasa nih. Ada yang ngebordir, ada yang ngejahit, ada yang di pemerintahan. Itu mencari nafkah itu sebuah perjuangan luar biasa tuh. Jihad fisabilillah. Pernah disampaikan, jangan lupa ketika melangkahkan kaki dari rumah, bacakan bismillah, ya Allah, saya niat. Di rumah saya. Kalau di rumah bismillah. Pak, saya di rumah nih nggak kemana-mana. Pas ngebordir, bismillahirrahmanirrahim. Niatkan jihad fisabilillah untuk menafkahi keluarga. Karena kalau keluarga tidak ternafkahi, tidak mendapat makan, istilah kasarnya, tentu negatif yang akan keluar. Liur. Nah, dapur tengebul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua harta kita yang kita gunakan, yang kita miliki akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita punya mobil, punya rumah, punya kipas angin, punya motor, kapak satu biji dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu nyewa mah henteu berenya. Nyewa tentu punya uang. Baju kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah kisah nih. Kalau Ustaz Muslim udah paham nih kisah nih. Ada seorang kaya raya, rupanya meninggal orang kaya tersebut. Jadi si orang kaya itu punya sebuah surat wasiat. Wahai anak-anakku, siapa yang sanggup menemani aku nanti di alam kubur, maka separuh hartaku akan aku kasihkan selama 40 hari. Sekali lagi wasiatnya itu, wahai anak-anakku, siapa yang sanggup nungguin aku nanti di alam kubur selama 40 hari, separuh hartaku maka akan aku kasihkan. Buatlah sayembara. Rupanya yang mau orang miskin pun betul-betul miskin. Yang dipunya hanyalah sebilah kapak. Bukan golok. Kalau golok ada di rumah. Banyak. Calling. Ini godir. Sambil jualan promosi. Lalu kemudian singkat cerita, si orang miskin tersebut mengiyakan sayembara tersebut. Siap, saya sanggup untuk menemani yang berada di alam kubur tersebut. Maksudnya yang di kuburan tersebut. Tapi kita jangan berpikir macam mana duduknya, macam mana itu. Kita mengagak-agak aja lah. Nah, masuklah orang miskin tersebut sambil bawa kapak, kan hartanya cuma kapak. Nah, setelah masuk, rupanya datang malaikat. Malaikat siapa? Yang penanya itu? Mungkar dan Nakir. Bertanya, apa datang? Yang ditanya bukannya yang meninggal. Yang ditanya bukannya orang kaya tersebut. Yang mungkin kata malaikat Mungkar dan Nakir, aku jangan dulu nanya yang mati, yang hidup dulu yang ditanya. Cepet dia jawabnya kan gitu. Bukannya yang meninggal yang ditanya, justru yang ditanya orang yang hidup. Yang menunggu. Ngapain sih dia? Wahai fulan, siapa engkau? Ditanya. Aku adalah fulan. Ngapain di sini? Nungguin orang yang meninggal. Kang Toyo aja. Apa yang itu yang engkau bawa? Sebuah kapak. Dari mana engkau dapat? Untuk apa itu kapak? Digunakan untuk apa? Bagaimana cara engkau mendapatkan kapak? Pertanyaan itu sampai belum 40 hari. Pertanyaan tentang kapak aja belum 40 hari.
Yang akhirnya kabur yang nunggu itu. Tak sanggup dengan pertanyaan kapak saja. Si bos juga gurina si bos. Lalu bagaimana dengan pertanyaan mobil, Honda, rumah? Kapak saja pertanyaannya hampir 40 hari. 1 hari lagi mau selesai, mau mendapatkan setengah harta. Aku daripada dipertanyakan lebih banyak, cukup 1 kapak. Aku pergi aja. Tak jadi dia dapat setengah hartanya. Lah stres. Gimana gak stres? Yang nanya malaikat. Pertanyaan bukannya pertanyaan halus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan yang terakhir di yaumil hisab adalah tentang harta kita. Dari mana kita peroleh dan untuk apa digunakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tekaros 20 menit. Biasana mana 60 menit ya kan yo? Nawar deui sajam deui kete. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin. Sekali lagi saya berpesan, yuk kita sesama Islam, apalagi sesama orang Sunda, bukan berarti saya meminggirkan yang bukan orang Sunda. Mari kita bersatu padu, bersahabat, bersilaturahmi, jangan sampai kita bercerai-berai gara-gara hal yang sepele. Karena sesuatu itu tidak abadi. Menurut kita ya, wah ini bakal lama, ini bakal rupanya tidak abadi. Jangankan hal seperti itu, hidup kita tidak abadi, mati kita tidak abadi. Karena setelah mati ada kehidupan. Ingat, semua tidak abadi. Apalagi yang ada di alam dunia ini tidak ada yang abadi. Maka jangan sampai gara-gara hal yang sepele kita bertengkar. Apalagi sampai olok mengolok. Mungkin itu pesan dari saya, mudah-mudahan berguna. Khusus sebenarnya ini adalah menasihati diri saya sendiri. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.